Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi teman-teman dengan saya di Adhari Media Channel. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta apa yang menjadi cita-cita dari teman-teman semuanya dapat terlaksana dengan mulus. Baiklah teman-teman, kali ini dalam perjumpaan kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman berbagi informasi tentang bagaimana caranya mengurangi dampak negatif dari tanah longsor. Oleh karena itu, silahkan simak terus videonya sampai akhir. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan longsor adalah pergerakan material pembentuk lereng, baik itu berupa tanah maupun bebatuan, yang bergerak dari puncak perbukitan meluncur menuruni lereng, baik itu secara perlahan maupun secara cepat. Nah, agar teman-teman bisa menghindari atau bisa mengurangi dampak negatif dari tanah longsor ini, maka teman-teman harus mengetahui apa yang menjadi ciri-ciri daripada daerah yang rawan longsor. Nah, di antara ciri-ciri itu, di antaranya pertama, tanah longsor itu biasanya terjadi pada daerah-daerah yang berbukit ya, yang memiliki sudut kemiringan lereng itu di atas 20 derajat. Nah, adapun misalkan terjadi di sudut kemiringan yang kurang dari 20 derajat, itu biasanya terjadi di tanah-tanah yang lempung, yang kondisi tanahnya sudah jenuh dengan air. Ciri berikutnya yang bisa dijadikan indikator oleh teman-teman bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang rawan terjadinya bahaya longsor adalah daerah tersebut memiliki sistem tata air maupun tata guna tanah yang tidak baik. Jadi masyarakat menggunakan lahan tersebut ya pada lereng itu tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga banyak air yang tergenang pada lereng sehingga menyebabkan lereng itu menjadi jenuh dengan air. Contoh misalkan pada lereng dibangun misalkan kolam ikan, masyarakat membangun kolam ikan untuk budidaya perikanan, atau misalkan pada lereng dibuat menjadi areal untuk persawahan. Nah, kita tahu bersama bahwa untuk budidaya ikan ini ya, kolam maupun sawah itu kan selalu tergenang dengan air, dan itu menyebabkan uh, lapisan tanah di bagian bawahnya ya itu menjadi jenuh dengan air, dan ketika itu terjadi di bagian lereng maka itu bisa dijadikan indikasi kalau di daerah tersebut rawan terhadap longsor. Terus ciri yang berikutnya, misalkan di daerah lereng itu hanya ditanami dengan tanaman-tanaman yang berakar serabut ya, berakar pendek. Nah, atau misalkan di lahan tersebut eh, keadaannya sangat terbuka, tidak ditutupi dengan tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman lain ya, sangat terbuka. Ini juga bisa menyebabkan daerah tersebut menjadi rawan terhadap longsor. Nah, terus yang ciri yang berikutnya, apabila kita menemukan pada puncak-puncak perbukitan itu ada retakan-retakan tanah yang membentuk setengah lingkaran seperti tapal kuda. Jadi kalau misalkan teman-teman naik ke suatu puncak bukit, kemudian di situ ditemukan misalkan ada retakan-retakan tanah yang berbentuk tapal kuda, maka itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa di daerah tersebut uh, merupakan daerah yang rawan terhadap longsor, dan kita harus meningkatkan kewaspadaan. Nah, kemudian ciri yang berikutnya adalah apabila teman-teman menemukan ya mata air itu pada tebing ya, pada tebing. Jadi ketika teman-teman misalkan melintasi jalan yang di bagian kanan atau bagian kirinya ada tebing, lalu misalkan di tebing-tebing itu terdapat rembesan-rembesan air. Nah, itu teman-teman harus meningkatkan kewaspadaan, karena itu menunjukkan bahwa lapisan tanah pada tebing tersebut sudah jenuh dengan air, dan ini sangat dikhawatirkan untuk terjadinya tanah longsor ya. Nah, teman-teman, sekarang kira-kira upaya apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar atau bisa mengurangi dampak daripada tanah longsor itu sendiri? Ini bisa dicatat oleh teman-teman. Pertama, teman-teman harus lebih mengenali daerah tempat tinggal sekitar teman-teman. Apabila eh, pemukiman teman-teman ya berada di daerah perbukitan atau di tebing, apakah di daerah tersebut ditemukan ciri-ciri daripada daerah yang rawan longsor seperti yang tadi saya sebutkan ya.
Dan kalau misalkan ditemukan, teman-teman bisa segera menghindari daerah tersebut. Terus yang kedua, apabila teman-teman menemukan retakan-retakan tadi ya, retakan-retakan tanah di puncak-puncak perbukitan yang seperti tapal kuda, agar segera dilakukan penutupan retakan itu dengan tanah-tanah lempung ya, sehingga ketika terjadi hujan, maka si retakan-retakan tersebut tidak terisi oleh air. Berikutnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah menanami daerah-daerah perbukitan ya, daerah-daerah lereng dengan tanaman-tanaman yang berakar dalam. Karena perakaran yang dalam itu si akar bisa mencengkram butiran-butiran tanah ya, sehingga tidak mudah untuk terjadinya longsor. Yang kedua, alangkah baiknya apabila di daerah-daerah yang miring itu dijadikan sebagai hutan permanen. Tanamilah daerah-daerah yang miring itu dengan tanaman buah-buahan, sehingga masyarakat itu cukup dengan memanfaatkan buahnya saja ya, memungut buahnya, dan tidak perlu dengan menebang pokoknya ya. Terus selanjutnya, jangan melakukan penebangan pohon-pohon ya yang sudah ada tumbuh dengan baik di daerah-daerah yang lereng ya, daerah-daerah lereng. Malah tadi teman-teman harus lebih memperbanyak penanaman pohon-pohon, terutama pohon-pohon yang berakar dalam di daerah lereng. Kemudian tingkatkan kewaspadaan teman-teman ketika terjadi hujan, dan teman-teman juga harus tetap waspada ketika menemukan rembesan-rembesan air pada tebing ya. Baik itu ketika teman-teman melintasi jalan yang di kanan kirinya ada tebing yang ada rembesannya, teman-teman harus selalu waspada. Kemudian andai kata di daerah teman-teman sudah terjadi longsor misalkan, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Pertama, teman-teman harus segera melaporkan kejadian tanah longsor ke dinas instansi terkait atau setidak-tidaknya kepada pemerintahan desa setempat. Yang kedua, lakukan evakuasi korban secara hati-hati ya. Kemudian lakukan evakuasi penduduk ke daerah atau ke tempat yang lebih aman. Kemudian mencari sumber-sumber air bersih untuk dijadikan sebagai daerah penampungan korban. Nah, itulah tadi teman-teman bagaimana kita mengurangi dampak terjadinya tanah longsor. Dan yang terlebih penting adalah kita selalu berdoa jangan sampai di daerah kita terjadi bencana longsor. Dan andaikan kita kebetulan bermukim di daerah-daerah perbukitan, maka kenali ciri-ciri daripada ciri-ciri awal ya yang bisa menunjukkan daerah tersebut rawan longsor, sehingga ketika ciri-ciri itu sudah ditemukan, maka teman-teman bisa segera melakukan tindakan yang terbaik untuk dilakukan. Nah, itulah teman-teman, semoga informasi bermanfaat.